Halo, assalamualaikum. Saya Dini Lalkindi selaku founder Jalan Perubahan. Kali ini saya ditemani sahabat perjuangan, kawan perjuangan, sekaligus saudara di perantauan, Bung Pandi Arpandi. Kita sedang berteduh di simpang jalan, dikarenakan sekarang Jakarta Selatan lagi diguyur hujan ya. Kita sembari berteduh, kita merokok, ngopi, pesan kopi hitam di warung Madura. Jadi saudara Pandi Arpandi, bagaimana keadaan sekarang? Alhamdulillah keadaan sekarang masih kita syukuri lah. Alhamdulillah dalam kondisi sehat ini. Sekali cuaca tidak menentu, tetapi tubuh harus tetap kuat. Karena sebagai seorang pejuang kan. Oke. Bung ini kelihatannya udah lama ya di Jakarta. Ngomong-ngomong, Bung, udah berapa lama ya Anda di Jakarta ini? Kurang lebih saya di Jakarta sekarang sudah 2 tahun dengan aktivitas masih mencari juga sampai sekarang. Sambil lanjut kuliah di salah satu universitas yang ternama di Jakarta. Universitas apa, Bu? Universitas Nasional. Oh gitu. Iya. Universitas Nasional di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di Ragunan. Ya, Ragunan. Ya. Sembari kuliah, Bung ada kegiatan lain atau gimana? Kegiatan-kegiatan lain itu saya ikut teman-teman berperkara di Jakarta ini. Oh, Bung berarti seorang advokat. Belum, saya belum jadi seorang advokat. Saya masih dalam tahap proses untuk menuju situ. Oh gitu. Belum sumpah berarti, Bung? Belum. Tapi ya udah. Ya, untuk berperkara kita diizinkan oleh kantor menyelesaikan sebuah perkara dalam perkara apapun itu. Boleh di-spill nama kantornya? Nama kantornya itu saya banyak kantor sih untuk ikut-ikut teman-teman. Oh, gitu. Nah, teman-teman yang punya kantor nanti saya ikut-ikut. Salah satunya itu Lapong itu punya senior juga atas nama Pak Dr. Andri. Ya, saya dengar nama beliau, saya tahu. Oh, kenal beliau? Kenal. Oh iya. Beliau adalah salah satu dokter muda Ya. dari Kabupaten Munas. Oh, udah kapan beliau ya? Beliau senior saya juga. Oh. Saudara Pandi ini berarti sembari kuliah, sembari berperkara, mengurusi perkara-perkara, membantu senior. Selain itu ada lagi nggak, Bang? Apapun itu kita kerjakan. Oh, gitu. Karena pada dasarnya kita adalah anak yang terlahir dari orang tua yang tidak mampu. Ya, apapun itu harus kita kerjakan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Siap. Ya. Apa sih motivasi saudara sehingga memilih kota Jakarta ya sebagai tempat untuk meneteskan harapan dalam sebuah perjuangan yang panjang? Saya sih mengambil contoh dari tokoh-tokoh di Sultra ya. Kenapa kemudian saya hadir di Jakarta? Karena orang-orang besar di Sultra termasuk mantan gubernur, calon gubernur, mantan anggota DPR sekarang yang duduk di bangku DPR RI, mereka besar di Jakarta. Nah, harapan saya hadir di sini semoga saya mengikuti jejak mereka menjadi tokoh di Jakarta. Ya. Ada sebuah sampel. Iya. Ada sebuah sampel para tokoh-tokoh di daerah, tokoh lokal yang kata Bambang Pacul itu dia melenting, Korea melenting. Dia berangkat dari sebuah perjuangan di ibu kota karena itu sehingga Bung memilih untuk hadir di kota Jakarta, berjuang, kemudian berharap bahwa kedepannya bisa menjadi seperti mereka lah. Apa sih menjadi alasan Bung kemudian hadir di kota Jakarta selain daripada
motivasi dari para tokoh tadi. Apakah ada yang lahir dari diri sendiri, motivasi itu lahir dari diri sendiri sehingga oh ya saya harus berangkat Jakarta nih. Ada nggak yang Sebenarnya alasan paling paling utama ya kita melihat di Sulawesi Tenggara misalkan pada khususnya di Wamoni kan. iya. Ketika misalnya kita menuju pada persoalan jurusan saya sebagai seorang sarjana hukum dan kemudian ingin masuk pada wilayah profesi, mungkin di Jakarta ini sangat cocok sebagai teman-teman advokat yang mau melanjutkan profesi karena bicara perkara banyak, mungkin teman-teman yang belum mengetahui di Jakarta ini sangat banyak perkara, bahkan teman-teman yang lainnya saling membagi perkara. Oke, Bu. Tetapi kan sepengetahuan saya kan bukan seorang advokat. Saya bukan lahir dari entitas hukum itu sendiri, ilmuwan hukum. Tapi saya adalah ilmu politik. Saya bicara politik dan hukum ini kan adalah sebuah satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Nah, kalau saya melihat dalam dunia hukum itu, memang apa yang disampaikan oleh Bung tadi terkait alasan mengapa kemudian Jakarta menjadi tempat berpijak untuk sebuah perjuangan agar kita bisa berhenti ke depan. Alasannya tadi tepat, memang. Tetapi bukankah sebuah advokat itu butuh relasi yang kuat seperti yang saudara tadi sampaikan bahwa banyak teman-teman yang kemudian mengoper perkaranya karena mungkin schedule daripada perkara mereka terlalu banyak sehingga pengaturan jadwal atau ruang-ruang dalam mengurusi kasus itu tidak bisa. Pentingkah relasi itu untuk dipegang oleh seorang advokat? Banyak kawan-kawan yang ada di Jakarta sebagai seorang advokat yang mungkin menggunakan relasinya untuk memiliki sebuah perkara. Karena tidak perlu kemungkinan perkara-perkara yang lain itu lahir dari orang-orang yang kita kenal. Oh gitu. Nah, contohnya maksudnya perkara-perkara pemerintahan yang kemudian kemarin sempat kita lihat berbagai macam gejolak di pemilihan kemarin, pemilihan bupati. Nah, itu melalui relasi-relasi itulah teman-teman lawyer itu masuk pada tahap tingkat MK. Ada gugatan ya? Ada gugatan. Ya. Pesan dan kesan apa kira-kira yang akan disampaikan di ekspresi dalam podcast jalan perubahan ini? Apa pesan dan kesannya setelah Bung Pandi ini menginjakan kaki di Jakarta sudah berapa tahun lebih? Sebenarnya saya dapat cerita banyak senior-senior yang katakan bahwa Jakarta itu seperti hutan rimba. Ketika masuki di hutan rimba tersebut, kita harus memiliki kekuatan yang ekstra untuk bagaimana kita menaklukkan hutan tersebut. Tetapi pada dasarnya kita sebagai manusia yang kekuatannya minim, ya kita tidak harus menaklukkan itu. Kita jalani saja sesuai arahan kita sendiri. Ya. Jadi selain punya mental, kita harus juga survive ya. Survive perlu. Ya. Segala sesuatu yang hadir dalam bentuk tantangan, ujian, cobaan, itu harus hadapi. Ya bagaimana sih tipsnya ketika seorang perantau ya perantau ini kita tahu bahwa kita merantau kadang-kadang karena keterbatasan ekonomi sehingga sering untuk memenuhi kebutuhan hidup itu susah sekali ya. Ya bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu? Kita kembali lagi pada persoalan kesehatan. Maksudnya Tuhan itu menguji sesuai kemampuan manusia itu. Oke, siap. Menarik sekali itu. Jadi Tuhan tidak membebani hidup seseorang di batas. Ya. Siap. Makanya ketika kita misalkan di dunia perantauan seperti ini, ya kita ini perantau gitu. Kenapa kita harus takut lapar? Ya. Jadi itu konsekuensi loh. Konsekuensi lah. Itu konsekuensi. Semacam maksudnya kita tidak punya tempat tinggal, mau tinggal di jalan itu nggak apa-apa. Minimal kita jangan patahkan diri kita, jangan patahkan mimpi kita hanya karena persoalan hal-hal seperti itu. Oke, ya. Orang banyak yang
masuk Jakarta dengan mimpi yang begitu besar gitu. Tetapi dengan keadaan yang mungkin ya sama lah seperti kita, tetapi ya sebagian orang balik karena kebetulan tidak menyerah lah. Tetapi di saat bersamaan ada juga orang atau banyak juga orang sebagai sampel ya. Nah, mereka juga bisa survive, bisa tetap bertahan kokoh di Jakarta sehingga hasil dari perjuangan itu mereka dapatkan di kemudian hari, ya kan? Kata pepatah, apa yang kamu tabur itu yang kamu buang. Bung, Jakarta ini kan adalah tempat hadirnya semua orang, semua kaum. Ibarat semacam hutan rimba itu, di dalam hutan itu sebuah spesies ada, ya. Kalau kita mau bicara tentang hutan rimba, berarti siapa yang kuat itu yang menang. Tetapi dalam konteks kita berada di Jakarta, bagaimana kemudian kita bisa menaklukkan Jakarta itu sendiri? Karena kita sebagai anak daerah, ini sengaja saya sampaikan seperti ini supaya menjadi motivasi bagi adik-adik kita nantinya di daerah, terkhusus di Sulawesi Tenggara ya. Terkhusus lagi Anda di Wauni, melalui akun podcast Jalan Perubahan, mungkin mereka menonton dan kemudian bisa menangkap apa yang menjadi pesan dan kesan ketika Bung menyampaikan pengalaman hari ini. Mereka ternyata Jakarta tidak seseram itu ya. Ya harus berangkat. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dalam pada persoalan itu? Memang saya bilang tadi bahwa kita tidak harus menaklukkan sebuah wilayah, misalkan sebuah tempat yang kita kunjungi. Baik. Nah, ya kunci terkecilnya sih kita harus berteman sama siapapun. Nah, ketika kita masuk dengan menaklukkan, contoh kecilnya saya ambil sampel di teman-teman pencinta alam misalnya. Ya. Mereka tidak untuk menaklukkan gunung, untuk mendaki gunung itu mereka tidak menaklukkan gunung, tetapi mereka mengikuti prosesnya pelan, mengikuti proses sampai pas apa yang mereka dapatkan ya. Dengan melihat suasana di atas gunung seperti apa, ya kita juga seperti berada di sini. Kita jangan untuk menaklukkan sebuah wilayah, sebuah Jakarta itu sendiri, ya. Karena ketika tujuannya kita menaklukkan, berapa lawanmu yang akan datang? Pertanyaan. Oke. Ketika kamu masuk dengan menaklukkan, berarti pada dasarnya kamu mencari lawan. Nah, kita masih dengan berproses, berteman sama siapapun, ya dari situ kita bisa dapat relasi mungkin. Ya maka dari itu kita jangan maksudnya saya masih dengan absurd misalkan begitu. Ya. Tetapi hal yang paling utama mungkin ya kita kemanapun merantau pun itu restu dari siapapun, dari orang tua, teman. Ya. Pertanyaan terakhir, Bung. Apa yang Anda ingin sampaikan setelah kurang lebih 3 tahun ya Anda datang di Jakarta, berproses di Jakarta, sampai detik ini Anda bisa bertahan, bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga ikut melanjutkan studi. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan di akun podcast Jalan Perubahan? Apa sih kerangka berpikir sehingga ada sebuah pikiran besar untuk berubah? Karena sesuai dengan akun podcastnya ya, Jalan Perubahan, apa kira-kira dari kerangka berpikirnya sehingga lahir di sini, kemudian berproses bertahan hingga kuliah, tentu ada sebuah perubahan yang ingin dicapai. Apa kira-kira? Saya sebenarnya cukup terharu ketika kawan-kawan menyampaikan ya saya adalah seorang minoritas begitu. Ya, tetapi itu menjadi motivasi saya sebagai seorang minoritas bisa berada di lingkungan yang mayoritas. Minoritas yang mana ini? Secara wilayah. Oke. Hanya memang itu pertama saya terharu, yang kemudian saya juga menjadi salah satu motivasi ya. Bahwa walaupun saya sebagai seorang minoritas, tetapi saya bisa terlihat
di lingkungan orang-orang yang mayoritas. Oke. Nah, Artinya berarti sebuah kata minoritas itu adalah satu kata yang menjadi motivasi. ya sebuah kata minoritas itu seperti api, itu adalah pemantik untuk bagaimana saya bisa lebih dari teman-teman yang katakan itu. Oh gitu gitu. Iya. Minoritasnya saya belum paham ini karena minoritas ini. Minoritas dalam Skala wilayah. Oh wilayah. Karena Kepulauan Riau ini adalah penduduk terkecil di seluruh terkecil. Tetapi kata terkecil itu bukan berarti tidak mampu ya. Tidak mampu. Oke. Hanya memang oke. Hari ini saya buka sedikit bahwa pada tataran pemerintahan di Sulawesi Tenggara, saya juga sepakat ketika teman-teman katakan ya siapa menurut siapa kita. Pada tataran pemerintahan di Sulawesi Tenggara, siapa sih yang kami tokohkan di Kabupaten Kota Kepulauan? Ya, tidak ada kan? Yang paling tinggi di tataran Kota Kepulauan itu hanya Pak Bupati. Di atas Pak Bupati, seperti halnya misalkan kepala dinas di provinsi nggak ada. Orang-orang yang di pusat nggak ada. Maka itu tanggung jawab generasi yang katanya kita sebagai generasi emas, bagaimana kita menuju situ. Oke. Ketika misalnya kita tetap berada di satu-satu di daerah, untuk katakan diri sebagai generasi emas layak nggak? Betul. Maksudnya bukannya saya tidak katakan bahwa teman-teman yang berada di kabupaten itu tidak layak, tetapi bagaimana kita bermimpi, karena bermimpi itu tidak membayar loh. Ya, gratis. Ya. Nah, yang paling sulit bagaimana kita berproses menggapai itu. Oke. Itu sebenarnya. Ya, berarti ada sebuah harapan. Ada sebuah harapan yang ingin digapai melalui sebuah proses dan perjuangan sekalipun berdarah-darah. Sekalipun berdarah-darah. Ya. Ada novelty tadi yang saya dapat bahwa karena Konkep adalah wilayah penduduk terkecil di Sulawesi Tenggara, kemudian bicara pada persoalan tataran tokoh ya di provinsi itu masih tidak ada, bukan kurang, tidak ada sama sekali. Oh begitu? Tidak ada. Oh ya, oke. Di pemerintahnya. Tetapi isunya hari ini universitas terbesar lah. Ya, universitas terbesar di Sulawesi Tenggara, Halu Oleo, itu rasa-rasanya akan dipegang oleh seorang putra daerah dari Kepulauan Riau. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti sudah ada ya muncul sebuah potensi bahwa Kepulauan Riau itu memiliki kader-kader unggul. Kader-kader. Ya, dari senior juga ada tataran senior, kemudian berharap bahwa junior juga hari ini yang diklaim sebagai universitas Z itu bisa melampaui. Ya, kita berharap bisa melampaui apa yang dimiliki oleh senior hari ini. Makanya Bung hari ini datang di Jakarta untuk kemudian berjuang. Oke, Bu. Siap. Terima kasih atas waktunya, Bung. Di tengah cuaca yang tidak baik, di tengah rintik hujan yang membasahi jalan, tetapi kita masih bisa berbincang sekalipun kita berada di samping jalan ini. Ya. Samping jalan di warung-warung kecil hanya ditutup oleh sehelai terpat. Tapi kita bisa berbincang untuk kemudian berdiskusi, bertukar pendapat terkait dengan proses seorang anak yang lahir dan dibesarkan di lingkungan orang tua yang tidak mampu. Ya. Dan memang posisi geografis kita itu jauh sekali. Kita sedang berada di Jakarta, kemudian mematahkan stigma bahwa orang kampung itu jangan takut untuk bermimpi. Ya. Terima kasih sekali lagi, Bu, telah hadir di podcast Jalan Perubahan. Saya atas nama Didi Alvindi bersama Oke. Sekian dan terima kasih.